banyak kasus-kasus. Jadi Rumah Sakit Salamun ini unik. Kalau mungkin di Jakarta, teman-teman yang di Jakarta mungkin tahu di Rumah Sakit Halim ya. Rumah Sakit Halim itu Angkatan Udara juga di sana. Cuman Rumah Sakit Halim itu banyak dibuka untuk umum. Kalau di Bandung ini di Rumah Sakit apa Salamun ini Angkatan Udara, pasien umumnya nggak terlalu banyak. Justru banyaknya pasien tentara. Dan itu cedera itu hal yang udah sering lah ya, sering kita ketemuin lah tiap hari, tiap saat kayak gitu. Terus saya tahun berapa ya? Saya di Salamun tuh tahun berapa ya? Saya lupa. 2008, 2007, 2008 lah kurang lebih gitu ya. Saya lulus dokter 2009. Kurang lebih itu mungkin perkenalan dari saya. Nah, cuman karena satu dan lain hal saya punya ketertarikan memang di bidang physical therapy, terutama tulang belakang. Dari dulu, dari saya kuliah, dari saya masih sekolah dokter, punya ketertarikan di situ. Saya lulusan terbaik waktu di stase saraf. Lulusan terbaik ya. Alhamdulillah bukan karena pinter tapi karena beruntung, di itu dikasih tahu apa kasus-kasus yang bakal keluar di ujian katanya gitu. Besok kan ujian ada ibunya atau ibu-ibu di bagian saraf. Tuh besok kasusnya ini. Wah, kasih tahu ada 5 kasus gitu ya. Udah saya belajar 5 itu aja. Besoknya keluar ya di antara 5 itu saya udah hafal semua ya. Jadi kurang lebih kayak gitulah. Banyak banyak hal-hal yang memicu, contohnya kayak waktu itu saya umroh, saya dengan istri umroh. Terus ada teman lah ya, satu jamaah gitu, beliau bawa orang tuanya. Beliau bawa orang tuanya pada waktu itu, mungkin capek ya, jadi kita rutenya tuh, Jeddah ya, Jeddah, Jetmed, jadi pulang Madinah. Jadi mendarat Jeddah itu, landing Jeddah, langsung detik itu juga langsung ke Mekah, langsung umroh gitu. Jadi nggak sempat hotel, nggak apa. Kan ada yang begitu ya, ada yang Madinah dulu, ada yang Mekah dulu gitu. Waktu itu saya Mekah dulu dan langsung umroh. Nggak ada istirahat, langsung bener-bener landing, langsung umroh gitu. Bahkan kita sudah mikot di atas pesawat. Jadi di atas pesawat kita sudah berihram. Landing, langsung gas ya kan, hari pertama ya, besok beresnya itu menjelang subuh waktu itu. Paginya itu setelah sholat subuh itu, karena saya dokter kan jamaah juga tahu. Terus saya dipanggil sama pembimbing itu. Itu ada atas nama Ibu Fulanah gitu lah ya. Si ibu itulah itu, beliau tuh mengeluh tuh sakit ini, nggak bisa jalan loh. Ah, kenapa sih bilang? Kita datengin waktu itu ya, si ibu itu ya, jadi dia ternyata saraf kejepit di area lumbal, nggak bisa jalan. Saya dokter, saya ahli anatomi, tapi saya nggak bisa nolong. Ya, itu rasanya sakit banget. Hati saya itu sakit gitu. Ya mungkin di sini pun pernah ada juga ya kasus serupa ya, keluarga atau siapa kita ketemu, kita nggak bisa tolong orang itu rasanya sakit. Hati saya sakit. Saya ini dokter, saya ini ahli anatomi, tapi ketemu orang begini saya nggak tahu harus diapain. Udah. Ya semenjak itu pulang dari sana, saya udah serius aja. Saya pelajari mendalam lah tentang terapi tulang belakang terutama gitu ya. Dan waktu itu qadarullah, saya kebetulan berteman baik dengan Dokter Zaidul, mungkin teman-teman tahu ya, Dokter Zaidul Akbar. Waktu itu beliau juga ada mungkin keluhan gitu ya, dan beliau terapi ke salah satu ahli namanya Pak Tata, mungkin tahu ya, crack method namanya. Nah, Pak Tata itu. Nah, qadarullah waktu itu pulang umroh itu, terus Pak Tata ada pelatihan crack method. Masih murah waktu itu, 650.000 kalau nggak salah bayarnya itu. 2 hari loh ya, saya sama istri daftar sama teman saya itu yang ibunya saraf kejepit itu, dia juga ikut dia. Jadi kita bertiga daftar itu pelatihan Pak Tata itu waktu itu. Kita daftar, udah dari situ saya belajar. Nah, sehingga saya pribadi punya cita-cita pokoknya saya harus bisa menguasai ilmu ini dengan baik lah gitu. Nah, saya pernah ngobrol sama Dokter Zaidul. Beliau itu kan kenapa salah satunya ya ini faktor analisa aja ya. Wah, kalau apa takdir dari Allah itu udah ketentuan ya, tapi ini faktor analisa secara kita manusia. Jadi Dokter Zaidul kan saya ngobrol-ngobrol ya. Jadi beliau itu momentumnya tepat. Beliau mendalami tentang herbal, beliau nulis buku ya, beliau nulis buku
Juru Sayat Rasulullah pada waktu itu belum booming. Habis nulis buku beliau kosong dulu tuh, nggak langsung promo kemana buku, nggak biasa aja kosong. Nah, pada suatu hari akhirnya beliau ingin menghidupkan kembali buku tersebut dan juga mau main sosmed IG. Saya ngikutin kok dari 10.000 follower, ya terus tiba-tiba jadi 50.000, belasan ribu, 50.000, 80.000. Saya tahu tuh sampai tembus 100.000, saya sampai geleng-geleng kepala. Antum diapain itu sosmed bisa 100.000 follower? Sekarang nggak usah ditanya ya udah berapa juta. Jangan ditanya ya. Subscriber YouTube-nya juga udah hampir 1 juta ya, udah 800.000 ya. Instagram itu 3,5 juta kalau nggak salah, apa udah 4 juta mungkin sekarang, nggak tahu lah, alam. Ya, dari beliau yang menginformasikan tentang Pak Tata itu ya. Jadi beliau juga ngobrol bahwasanya momentum beliau pribadi adalah beliau orang yang mendalami herbal secara serius ya. Dan pada waktu itu belum ada pengganti yang memposisikan diri di bidang tersebut setelah Prof. Hembing meninggal dunia. Paham ya? Dulunya Prof. Hembing lah, udah herbal, udah situlah orang taunya ya. Kayak kalau psikolog anak Kak Seto lah, ya sudah lah, udah orang udah taunya itulah. Nah, setelah itu atau Dokter Boyke ya, kalau seksolog Dokter Boyke lah, se-Indonesia udah tahu itu semua. Nah, dulu Prof. Hembing tuh ahli herbal. Setelah Prof. Hembing meninggal, nggak ada orang yang memposisikan diri di slot itu. Ya, beliau memberanikan diri untuk masuk mengambil posisi itu dan yes, herbalnya ya memang yang sesuai dengan sunnah Rasulullah dan orang suka. Nah, so apa yang ingin saya ceritakan di sini teman-teman semuanya, artinya kita bisa jadi kita punya banyak follower, sosmed kita meledak ya, dan kita akan dikenal dengan orang gitu ya. Tapi sekali lagi gitu, bisa juga kita nggak punya, di sisi lain kita nggak punya itu semua, kita nggak punya follower, kita bahkan mungkin nggak main sosmed ya, kita belajar terapi tulang belakang ini, reposisi persendian, HVLA, bone setting atau apapun istilahnya itu ya, kretek apapun itu. Tapi kalau kita mungkin nggak punya banyak follower dan ya in the end takaran yang dinilai oleh masyarakat itu adalah karya ya, adalah karya kita. In the end itu. So jadi mungkin kita di sini santai aja, bukan saya ingin menggurui sama sekali, saya cuma pengen sharing-sharing aja berbagi pengalaman, ya berbagi pengalaman, berbagi cerita. Ada Kang Luki nggak? Ada berbagi pengalaman, berbagi cerita. Oh Kang Luki belum masuk. Dan di grup juga banyak sekali pertanyaan. Mungkin ini adalah secuil kecil karya yang mungkin yang saya pahami, yang saya ketahui, yang bisa saya bagikan untuk teman-teman semua. Mudah-mudahan nanti jadi karya kecil ini bisa diaplikasikan, bisa dimanfaatkan, dan juga bisa bermanfaat lah ya, bisa bermanfaat buat pasien di tempat masing-masing. Mungkin kayak gitu ya. Ini prolog nih, baru prolog. Prolognya panjang amat. Nggak apa-apa ya, izin ya. Mudah-mudahan nggak pada live ya. Oke, udah 60-an orang nih yang bergabung ya. Oke, atur nuhun. Nah, teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita ketemu pasien nih sering ya. Dulu ketika saya belajar juga awal-awal juga nyontek. Jadi Pak Tata tuh kasih ada PDF gitu. Terus ada urutan gambar-gambar gitu. Ya, dulu tuh gimana ya? Video aja belum ada. Kalau Mas Wahyu kan ngasihnya video. 20 teknik HVLA, sapu bersih apa sapu jagat ya. Dengan 20 teknik itu mayoritas keluhan akan tertangani gitu ya. Kalau Mas Wahyu kan gitu kasihnya. Nah, dulu saya Pak Tata tuh PDF, gambar foto. Jadi saya tuh ngafalin gerakan. Oke, gerakan 1 gini, saya praktekin ke ibu saya, gerakan 2 gini, gerakan 3. Kayaknya semua orang ngalamin di sini. Tahap-tahap kayak gitu ya, tahap awal kita masih kayak gitu, kayaknya semua orang ngalamin di sini. Nah, itu yang juga saya melakukan kayak gitu dulunya ya. Terus dari sana berkembang dengan jam terbang kan tentunya kita makin lancar, makin fasih. Nah, ada salah satu rekan di sini, dia digital marketer, Kang Luki, namanya Luki ada di itu di grup adalah namanya Luki, Abu Salman ya kalau nggak salah ya. Dia orang Tasik tuh. Nah, si Kang Luki ini main ke sini, ke tempat saya, main ke sini dia. Makanya kalau dia komen di grup apa kan sering saya bilang, ini pelatihan ada nggak? Ya udah pelatihannya di sini aja. Saya suruh datang ke klinik, magangnya di sini gitu ya. Nah, by the way ini klinik saya.
Klinik saya, ini saya di meja apa nih? Meja pendaftaran. Nah, ini meja pendaftaran. Itu pintu masuknya. Ini daftar harga. Ini komputer admin, printernya dan seterusnya. Ini belakang ruang terapi. Itu ada bed yang dari Kang Ihsan, di dalam ada bed lagi. Saya pakai beberapa alat lah. Gitu. Di sini nggak pakai operasi, nggak pakai obat, sama ya kita ya. Pakai operasi, nggak pakai obat sama sekali. Nah, Kang Luki ini nge-WA, tanya ke saya. Saya kan dipanggil karena dia digital marketer, dulu saya juga aktif di digital marketing soalnya di ketika musim dari sebelum pandemi itu, apalagi ketika pandemi kita juga banyak komunitas juga di digital itu. Dipanggilnya Abah saya. Ini namanya masih Abah ya, nama saya juga ya. Ya. Abah, saya tuh dapat pasien gini. Ya, intinya low back pain. Low back pain terus menjalar ke bokong. Kayaknya tiap hari ketemu ya kita kayak gitu ya. Master Jum kayaknya tiap hari ketemu tuh kayak gitu. Ya, sakit pinggang low back pain menjalar ke bokong gitu ya. Sampai paha gitu. Ketemu nggak kayak gitu, teman-teman ya? Ketemu ya kayaknya ya. Banyak banget tiap hari pasti dapat lah pasien kayak gitu. Terus saya praktekin yang dari Master Wahyu 20 teknik itu nggak sembuh ya katanya. Siapa yang kayak gitu? Ngalamin gitu? Orang ada keluhan, terus kita udah praktekin nih 20 jurus sapu jagat, terus nggak sembuh. Masih gitu. Ya, kayaknya ngalamin ya. Ya, ngalamin ya. Nah, beliau ngalamin. Awalnya tuh dari situ. Nah, terus oh gitu ya, saya ketawa-ketawa aja. Karena untuk terapi piriformis gitu ya, piriformis itu nggak semua orang bisa. Ya, paham anatomi banget lah itulah, dasarnya anatomi banget lah. Udahlah kesini aja Kang. Kesini aja magang berapa hari bisanya terserah. Ya udah aku kesana deh katanya, jadwalin nanti kalau libur. Dia masih kerja juga di rumah sakit katanya kan, dia kan kerjanya di ini di radiologi. Beliau tuh ini apa grafer ya, yang ngambil foto itu. Kalau radiologi itu dia ngambil foto, makanya dia jago, dia baca foto dia jago ya, dia asisten grafer itu. Nah, kesinilah dia tuh nginep di rumah temennya. Nginep rumah temennya di Bandung tuh. Lihat ke Bandung 2 hari dia ya, jadi ke sini dari pagi sampai sore dia megang pasien, saya ajarin ini, terus dia nginep rumah temennya, besoknya dia datang lagi hari baru pulang ke Tasik naik motor. Wah luar biasa ya. Nah, kita ajarin ya, oh kayak gini, udah langsung praktekin di sana, udah jadi enak gitu kan. Itu 2 hari aja belajarnya gitu ya, 2 hari itu nanganin sciatica piriformis. Nah itu contohnya kayak gitu ya. Nah, apa sih yang terjadi pada kasus-kasus yang kita sudah terapi krek sana sini terus nggak sembuh? Nah ini yang jadi masalah. Ini pertanyaan ya. Nah, kok bisa nggak sembuh? Nah, kita prolognya gitu ya. Nah ini kita sebentar ambil model. Nah ini saya punya model tulang ya. Kayaknya teman-teman juga punya kali ya, masing-masing ya. Tulang belakang lah ya. Ini ada bantalan ya, bantalan. Nah, bantalan ya. Nah, ini dari belakang ya. Nah, jadi kita malam hari ini saya mau upgrade sedikit mungkin ya, istilah ya, istilah. Jadi nanti kalau lihat ada calon klien gitu, calon pasien gitu, yang ngirim apa foto MRI. ronsen, ya hasil foto itu kan, nah itu nggak usah dikirim ke grup nanya ini kira-kira gimana ya tekniknya. Nah, itu. Jadi sekali lagi Mas Wahyu pun udah dari kelas kita dulu pelatihan, beliau pun sudah nyampaikan loh, jangan nanya teknik. Teknik itu nggak penting. Serius, saya mungkin sebagian di sini masih kayak tadi saya bilang. Saya juga awal gitu nyontek, ini habis ini gerakannya gimana. Jadi fokusnya ke teknik. Karena nggak paham. Tapi kalau sudah paham tuh teknik udah nggak penting. Serius. Ya, Mas Jum ya. Mau teknik Siap, apa aja, mau teknik siap bikin gerak. sendiri juga nggak apa-apa itu. Ya. American style. Wis mau nggak pakai American style, pakai gue style juga nggak apa-apa deh, Bandung style deh, Sundanis Oke. style deh, gitu kan. Atau kalau saya karena kliniknya daerah Cicahem, saya Cicahem style deh, wes dah. Pijaham style. Terus bikin style sendiri. Akhirnya kita jadi nanti begitu kok. Teknik juga bahkan udah nggak penting, yang penting paham dulu. Nah, mungkin kita mulai dari pemahaman dulu ya. Ini tulang ya, ini bantalan. Kayaknya udah paham ya sampai sini ya. Ini bantalan ini di belakangnya ada saraf ya. Nah, kita dari sini dulu belajarnya ya. Jadi kalau tulang itu menerima beban yang ekstrim begini nih. Nah, apa yang terjadi? Penipisan. Nah, udah kelihatan kan? Jadi lihat foto ronsen normalnya segini,
kok ini bantalannya kok jarak antara tulang atas dengan tulang di bawahnya kok cuma segini ya? Sudah penipisan. Harus diapain ini? Nggak usah mikir teknik. Ini bisa diterapi nggak ya? Para master-master nggak usah nanya lagi di grup kayak gitu, ya. Nggak usah kita nanya gitu lagi. Lah kalau penipisan diapain? Ya ditarik aja. Nah, kan jadi renggang lagi. Hmm, Paham ya? Kita yang paham. gampang-gampang aja lah. Cara berpikir yang simpel-simpel aja lah. Oke. Terus ada lagi pasien kirim foto. Nah, tulisannya listesis. Nah, misalnya listesis. Listesis itu geser. Nah, ini geser gini. Ya, perhatikan ini geser ke depan. Yang atas geser ke depan. Nah, geser gini. Normalnya di sini dia geser ke depan. Ini listesis. Atau dari depan geser ke belakang, listesis juga. Ya. Nah, istilahnya listesis. Nah, kita lihat di ini ya, kita lihat di apa? Istilah Google aja lah ya. Listesis. Nah, listesis. Ya. Nah, ini ya. Nggak usah diapalin panjang-panjang spondilo. Ah, udah belakangnya aja. Listesis. Geser, ya. Tulang belakang geser, ya. Geser depan atau geser belakang. Geser kanan, geser kiri juga bisa. Tapi biasanya tulang belakang geser depan atau geser belakang. Ya, ini kita pemahaman aja. Pemahaman aja. Kalau tulangnya geser diapain? Ya dibalikin posisinya. Jadi nggak usah nanya, aku dapat pasien begini, kira-kira bisa diterapi nggak ya? Kira-kira teknik apa ya? Nggak usah ditanya lagi. Listesis ya tinggal digeser balik ke posisi semula. Ya, ini grade 1, grade 2 nggak terlalu penting lah, grade-grade lah. Ya, pokoknya geser. Lihatnya dari mana? Dari kurva di depan ini. Kita garis di depan ini sejajar kan? Loh kok tiba-tiba ada yang ngengsol ini? Nah, ini kok ngengsol sendiri ini? Ya, apalagi kalau jauh gini kan kelihatan. Ya. Nah, itu udah wes listesis. Nah, sekarang kita lihat contoh radiologinya. Nah, ini kan jelas listesis ya. Gitu. Nah, nih kita lihat atas. Ini dengan ini sejajar. Ini dengan ini sejajar. Bentuknya kurvanya emang gini ya, melengkung ya. Ini dengan ini sejajar. Ini dengan ini sejajar. Lah, loh kok ini sama ini ngengsol ini? Wes sudah listesis. Ya, nah ini kita dari istilah-istilah aja. Listesisnya berarti kemana ini? Nah, ini kan sakrum 1 ini. S ya. Sakrum 1 ini L5. Listesis L5 S1. Wis, keren wis dah gitu. Ya, jadi jago kan semua kan? Ya, listesis L5 S1. Nah, gitu kan. Kalau yang geser 4 terhadap 5, listesis L4 L5. Iya, Wis sudah gitu aja. Ya, ingat-ingat aja istilahnya listesis. Gak usah kirim foto ke grup teman-teman. Ini gimana ya? Udah jelas-jelas itu penyempitan atau penipisan bantalan. Bantalan itu bantalan bahasa kita ya. Bahasa medisnya diskus atau dis. Nah, dis itu gini tulisannya. Ya. Nih, DISC. Wah, kayak compact disc. Kalau ngetik di Google DISC yang keluar ini tes psikologi ya, DISC ya. Nah, kita juga DISC juga. Nah, bulging misalnya. Bulging. Ah, bulging ya. Langsung berubah ini ya. Ya. Jadi ini tuh disebutnya disk. Disk bantalan tuh disk. Atau bisa bahasa Latin tambahin US, diskus pakai K, diskus. Ya, pakai S, pakai C juga nggak apa-apa. Discus bisa juga. Ya, itu artinya bantalan. Nah, gitu ya. Penipisan diskus. Sudah nggak usah bingung lagi. Diskus tuh bantalan, penipisan berarti begini. Kok bisa gini? Ya wis nggak usah bingung-bingung ya. Bisa angkat beban berat, bisa karena usia yang puluhan tahun dipakai terus ini nggak pernah direposisi itu kayak gitu. Makanya reposisi itu penting. Edukasinya. Kalau di sini kita edukasi minimal sebulan sekali untuk orang sehat. Tapi kalau orang yang berkasus ini diskusnya penipisan ini ya 2 minggu lah paling lama jaraknya itu. Gitu. Kalau bisa seminggu tarik, ya kan? Nanti ditarik dia balik lagi, nipis lagi, neken lagi gini. Sama kita ditarik, balik lagi dia. Nah, kira-kira kalau ditarik meregang gini, tekniknya pakai teknik apa? Ya wes pikirin aja dalam kepala ini gimana caranya supaya ini sama ini bisa meregang ini. Nah, gimana ini dari gepeng ini saya tarik ini. Nah, kan gitu aja. Ya. Nah, dari sini udah paham ya.
Nah, maka kita kenal dengan istilah-istilah. Tadi kita sudah bahas ya. Ini karena ini kita saya nggak bikin slide ya. Kita cuman konsepnya ngobrol-ngobrol santai aja ya. Jadi tadi kita udah belajar ya, atau sama dengan diskus, boleh, atau sama dengan diskus, boleh juga, sama aja itu ya. Nah, terus tadi apa? List, tesis, geser. Nah, gitu aja ya. Nah, sekarang depan belakang. Udah depan belakang. Anterior, depan. Ya, lengkap aja ya. Anterior, depan. Belakang itu posterior. Nah, posterior gitu ya. Nah, anterior itu depan, posterior belakang. Terjadi listesis, anterior listesis. Berarti listesisnya bergesernya kemana, teman-teman? Dalam. Ke depan. Ke depan. Ya, ke dalam boleh. Kalau dari dianya telungkup ya ke dalam, bleksek artinya. Bleksek ya. Posterior listesis berarti dia geser kemana? Ke belakang. Ya, gampang gitu ya. Ini arah ini, penunjuk arah ini. Ada anterior, posterior gitu aja. Ya. Penipisan diskus gitu-gitu aja. Nah, sekarang istilah-istilah yang sering ini anterior, nah, gini aja kita pisahkan. Nah, ini teman-temannya yang biasa beriringan dengan diskus itu gini. Protrude, bulging. Nah, gitu. Ya. Ini sering keluar nih kalimat ini nih. Atau bahasa Latinnya, nggak usah bingung. Oh, kok bahasanya nggak protrude? Protrusio, sama aja. Sama aja, bahasa Latin, bahasa Inggris gitu aja. Ya kan sama aja, komponennya sama, cuman ganti ekornya. Nggak usah bingung-bingung. Protrude sama bulging ya kita belajar. Protrude, bulging. Nah, apa itu protrude? Apa itu bulging? Nih, bulging itu nonjol. Nah, itu artinya nonjol banyak. Ini bulging. Ya, bantalan nonjol neken ke saraf yang di belakang, bulging namanya. This bulging, L3, L4, L5, gitulah. Ya. Atau protrude sama aja. Bulging, protrude sama. Cuman biasanya tergantung kebiasaan dokter radiologinya mau nulis apa. Biasanya gitu aja. Ya, nggak usah bingung-bingung lah, wes. Pokoknya bulging, protrude itu sama-sama nonjol. Kayak gitu. Nah, itu ya. Nah, jadi kita nggak usah bingung-bingung. Nah, coba kita lihat yuk, this bulging ya, X-ray ya. Kita lihat X-ray-nya, contoh X-ray-nya. This bulging X-ray. Nah, kita lihat-lihat nih. Nah, ini. Nah, bisa kok jelek resolusinya. Yang lain. Ganti dulu yang rada bagus. Nah, ini. Mudah-mudahan lebih jelas. Oh, sama aja. Ini nih. Nah, ini lebih jelas. Nah, lebih jelas ya. Kita gedein ya. Nih, lihat kalau ngitung tulang tuh dari bawah kalau saya. Nih, tulang yang begini. Tulang yang nggak ada ruasnya itu pasti sakrum. Berarti di atasnya sakrum, ini S1 ya. Berarti ini berapa ya teman-teman? Lumbar 5. L5. Lihat ini. S1 sama L5-nya, lihat. Apa bantalannya? Tebel tipis ini. Nah, ini kan udah penipisan ini. Tipis. Penipisan. Nah, sekarang L5 berarti di atasnya L4. Normal nggak? Normal ya. Kurvanya bagus. Ini bagian belakang, lihat. Bantalan bagus ya. Kurvanya segaris gitu, sejajar. Nah, ini L4 berarti atasnya L3. L3-nya juga bagus, bantalannya lebar. L3 kepada L2. Ini L2 ya. Kita lihat. Ada balonnya. Neken ke belakang. Nah, ini nanti di surat radiologi itu tulisannya disc bulging atau protrude disc yang tadi itu. Ya. Jadi kita nggak usah bingung. Ini kira-kira teknik apa ya? Ini bisa diterapi nggak? Jawabannya ya ada diskus, ada yang nonjol ke belakang, protrude atau bulging sama aja. Harus diapain? Tarik aja. Ya, tarik aja. Yang ini tarik ke atas, yang ini narik ke atas, yang ini narik ke bawah. Jauhkan dia supaya ini benjolannya masuk ke dalam kan gitu aja. Kita jadi bukan teknik yang dihafal, teknik kita nggak usah bingung teknik.
Kita logika aja, logika mekanik aja. Ya, kalau bapak-bapak kan tahu mekanik, ibu-ibu kan tahu dapur. Ya gitu aja, logika yang biasa aja. Gimana itu ada tonjolan ini menekan ke belakang, ya ditarik aja ini, regangkan supaya dia masuk, baljingnya masuk ke dalam pluk, nah gitu. Nah, baru Anda mikir gimana ini caranya. Nah, akhirnya Anda bikin teknik sendiri nanti. Makanya tadi saya bilang, nggak usah American style, apa Asian style, Cicahem style, ada gitu. Produk Ya lokal. kan? Udah gak peduli style, ya kan? Karena logika berpikir kita sudah masuk, sudah sesuai, gampang aja gitu, nggak usah susah-susah, ya. Nah, sampai sini bisa dipahami ya? Ada yang mau tanya dulu? Oh, silakan aja. Kalau nggak ada kita lanjut. Nah, sekarang ini ketika tulang belakang bergeser kemanapun arahnya, artinya apa tadi bergeser? Listesis ya, bergeser listesis ya. Nah, kemanapun arah bergesernya, pasti ada muskuloskeletal, pasti ada miofasial yang terpengaruh, pasti. Contoh gini, ini begini, ini lihat dari belakang ya. Geser nih, listesis dia ke kanan dikit, tek, nih ke kanan 1 mili. Nah, di kanan ini dari tampak dari belakang. Di sini di punggung kita atau pinggang kita, apakah ini tulang ini bisa kita raba semua? Nggak bisa kan? Yang bisa kita raba cuman tonjolan ini. Tonjolan-tonjolan ini, keraba dari belakang. Kita pegang tulang pinggang kita sendiri deh. Kan ada tulang di tengah. Ya kan? Yang tulang sayap ini bisa dipegang nggak pakai jari? Nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Karena tertutup apa? Otot. Otot, muscle. Ya. Nah, ini juga perlu nih. Saya tulis di sini aja ya. Biar kita nggak malu-maluin nanti kalau di luar tuh. Ya. Nah, Amin. kita harus lebih pinter dong daripada orang di luaran ya. Ada Amin. ototnya atau muscle ya. Nah, ada juga fascia. Fascia itu selaput pembungkusnya otot. Selaput pembungkusnya otot. Jadi otot itu dia punya pembungkus, teman-teman. Namanya fascia. Fascia ya. Fascia adalah gitu. Biasain googling ya. Jadi kalau dapat istilah di grup, nah, saya sering tuh nulis jawabin pertanyaan pakai istilah-istilah alien gitu kan. Cari di Google. Saya ngetik apa? Nah, gitu ya. Saya ngetik apa, Anda nggak ngerti, cari aja. Fascia adalah apa sih? Ya, fascia tuh penghubung 650, ribet amat. Pembungkus otot deh, itu aja udah. Fascia itu pembungkusnya otot dah gitu, ya. Nah, contohnya gimana ya? Nah, ini nih. Nah, ini fascia. Ini otot ini ada selaput nih. Nah, kalau kita bikin telur rebus, kita kupas cangkangnya, di dalam ada selaput di dalamnya tuh. Ya, yang ngebungkus si telur, putih telur itu kalau udah matang telur rebus tuh, ada selaputnya, bener nggak? Nah, itu ibarat itu fascia lah kalau di kita tuh. Nah, fascia tuh gitu, lembar doang. Lembaran itu membungkus otot gitu, biar ototnya nggak kemana-mana gitu. Nah, ini nih, fascia. Ya, nah, ada otot, ada fascia. Nah, ini tulang nih ceritanya nih, yang ini kan, nih ini tulang nih. Nah, otot nempel ke tulang. Lewat apa nih namanya, yang warna putih ini? Ini namanya tendon. Tendon. Ya, nah jadi kita udah tahu nih, ya. Ada otot, ada pembungkusnya namanya fascia. Nah, ada juga kalau ini tulang, ini otot. Nah, otot tuh nyambung ke tulang, bisa nempel ke tulang, dia tendon namanya. Ya, ini diikat oleh tendon. Nah, nanti tulang itu, nah ini tulang nih. Tulang satu dengan tulang yang lain, nah dia bisa bergerak itu kan nggak copot. Ya, ini ada yang ngikat lagi tulang dengan tulang. Namanya ligamen. Oke. Jadi jangan salah ya, ini tendon, ini ligamen, ini otot atau muscle, pembungkus yang namanya fascia. Nah, itu istilah-istilah tuh. Ya. Ada otot fascia, ada tendon, ada juga ligamen. Udah itu bedanya situ. Paham ya? Nih, kita nggak usah bingung-bingung ya nih kalau baca nanti dari pasien kita ngirim foto ada gambarnya.
ada tulisan dari dokter radiologinya, oh anterior listesis geser ke depan Pak, iya gitu kan. Nanti kan gitu kan, gesernya yang mana? Oh ini L4, L5, wah sudahlah, jago lah udah gitu ya, keren lah pokoknya. Jadi kita kan profesional, jangan dikirim WA dari pasien, waduh, opo iki, aku nggak ngerti nih, kirim ke grup, halo para master, iki opo yo, ini apa ya? Ini bisa diterapi nggak ya? Nggak usah nanya gitu lagi udah. Walah, anterior listesis geser kan, maju ke depan kan, tarik aja ke belakang lagi gitu. Oh walah, penyempitan, disbulging, melendung ke belakang, neken saraf, saraf kejepit iki Pak, gitu kan enak kan. Tinggal dia harus diapain ini? Ya ditarik Pak, biar melendungnya masuk ke dalam. Pinter dah. Ya, nah itu seputaran disk ya, seputaran tulang. Nah ini itu jaringan apa namanya anggota gerak pasif tulang ya, tulang sendi anggota gerak pasif. Anggota gerak aktifnya itu otot dan teman-temannya tadi ya, otot dan teman.